The first, The Crown Princess. Drama ini bergenre romantis, komedi, dan action, berjumlah 12 episode. Ceritanya itu Putri Alice akan dinobatkan sebagai putri mahkota di sebuah kerajaan. Sebelum hari penobatan sebagai putri mahkota, Putri Alice ini mendapatkan banyak sekali teror. Nah, hal ini membuat kakeknya Raja Henry itu sangat khawatir. Namun, Putri Alice bersiku kekeh bahwa dia itu wanita yang sangat keras kepala. Putri Alice ini itu menjamin bahwa diri akan baik-baik saja melihat bahwa Putri Alice ini itu punya modal bela dirinya selama ini. Hari penobatan pun tiba dan berjalan sangat lancar. Kini sang putri pun mulai menjalankan tugasnya sebagai seorang putri mahkota, yaitu mengunjungi negara Thailand. Di sana Putri Alice itu menghadiri berbagai acara, menandatangani acara, bekerja sama dan lain sebagainya. Namun para pengawalnya itu kecolongan. Malam itu Putri Alice berhasil diculik. Di tempat lain, Putri Alice berusaha menyelamatkan hidupnya dari para pembunuh bayaran dengan terjun ke laut dan terdampar di sebuah pulau. Untungnya saat itu Putri Alice diselamatkan oleh Letnan Komandan Dawin. Letnan ini awalnya tidak mengetahui bahwa identitas wanita itu yang ditolongnya adalah seorang putri mahkota. Akhirnya identitasnya wanita itu diketahui oleh Dawin bahwa dia seorang putri mahkota dari kerajaan Hyrissos. Demi keselamatan Putri Alice, dia itu menyamar sebagai nari. Nari itu sebuah nama ya, dan menikah dengan Letnan Komandan Dawin tadi, kayak pura-pura nikah gitu loh. Nah, dari sinilah cinta itu mulai muncul. Putri Alice yang sangat keras kepala membuat Dawin makin jatuh cinta dan tidak rela membuatnya berada dalam bahaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ditonton ya. Drama Thailand yang kedua adalah Man Bang Jai. Drama ini bergenre romantis komedi. Drama ini juga nggak kalah seru dari drama yang pertama tadi guys. Jadi ceritanya itu Fung Lada itu telah belajar di sekolah sebuah asrama. Nah, dia itu ada pertunjukan di sekolahnya yang mengharuskan ayahnya itu hadir di pertunjukan tersebut. Tetapi di tengah jalan ayahnya mengalami kecelakaan dengan seorang laki-laki yang bernama Tan. Tan adalah seorang duda yang sangat kaya raya dan hidup bersama saudaranya Tai. Nah, Tan itu karena seorang duda, dia punya satu anak. Mengetahui bahwa ibu tirinya Fung Lada, Soitong, namanya Soitong ibunya, dia tuh ingin menjual lada kepada seorang pria tua Tiongkok, yang mana ayahnya itu meninggalkan kayak sebuah hutang gitu. Jadi ibu tirinya itu ingin menjual lada kepada tua Tiongkok tadi. Akan tetapi Tan itu mengetahui rencana ibu tirinya tadi, akhirnya menawarkan dirinya untuk menikahi Fung Lada. Karena ketika kecelakaan itu terjadi, ayah Fung Lada berpesan kepada Tan bahwa dia harus menjaga Fung Lada karena Fung Lada juga anak kesayangan si ayah dari ibu yang pertama gitu guys. Kemudian keduanya itu menjalankan hidup pernikahan mereka yang luar biasa. Dan di sini itu mereka tuh kayak timbul jatuh cinta gitu loh guys. Tapi mereka emang bener-bener cinta guys. Nanti tumbuh cintanya itu lucu banget, sumpah. Kalian tuh wajib nonton drama ini, gak bohong. Oke? Silahkan nonton. Seperti ada Sosanaya. Ceritanya Pom, seorang mahasiswa yang baru saja lulus, kembali ke rumah untuk menemukan ibunya yang sering sekali keluar dengan seorang pria yang lebih muda dari ayahnya. Nah, ayahnya itu lagi sakit. Suatu ketika dia turun dari tangga, ayahnya pun meninggal dan Pom sangat marah pada ibunya. Di tempat lain, Ramet adalah orang yang melakukan segala sesuatu untuk ibunya. Dia itu ngerasa kalau pemberkatan ibunya itu sangat berarti baginya. Ibu Ramet di sini itu dia cacat. Suatu ketika ibu Ramet itu ingin sekali memiliki cucu untuk keturunan di keluarga besarnya. Ibunya membuat iklan atau sayembara bahwa siapapun yang mau memberikan cucu untuknya maka akan diberikan 5 juta dolar sebagai imbalannya. Keturunan dari Ramet gitu guys. Nah, Ramet sama sekali tidak menyukai ini, tetapi ya gimana lagi, namanya Ramet juga orang yang sangat berbakti sama ibunya. Dia pokoknya menuruti semua apa yang dikatakan ibunya gitu. Akhirnya Pom melamar iklan tersebut dan ibunya mengirim Ramet dan Pom ke sebuah pulau terpencil yang jauh ya, supaya mereka berdua tuh punya
itu nanti menghasil punya cucu buat ibunya Rama tadi. Nah terus timbullah cinta di sana di pulau kecil mereka berdua guys. Tetapi setelah itu terjadi kontra antara ibu Ramet sama Pom, yang mana mereka berdua merebutkan anak Pom. Tegang seru guys, pokoknya bagaimana kisah selanjutnya mereka berdua, coba ditonton. Drama Thailand yang keempat, Once Upon a Time in My Heart. Judul aslinya kan Lakrang Neu Nai Hua Jai. Serial drama Thailand romantis ini populer pada tahun 2016. Ceritanya, Fah Sai lagi dilanda sakit hati karena mantannya telah menghamili perempuan lain. Tetapi mantannya masih memiliki keberanian untuk meminta Fah Sai kembali kepadanya meskipun dia telah menghamili perempuan lain. Nah, orang tua dan temannya tahu hal itu. Untuk menghindarinya, orang tuanya meminta Fah Sai untuk berlibur ke Jepang bersama temannya tadi. Di sana, ketika sudah di Jepang, Fah Sai bertemu dengan pria yang terluka. Pria itu tertembak dan membutuhkan pertolongan pengobatan dan penginapan pada malam hari itu, dan memerintahkan Fah Sai untuk membawanya ke ruangan. Akhirnya Fah Sai membawanya ke hotel yang dia tempati. Ternyata muka Fah Sai itu mirip banget sama mantannya si Daniel. Nah, nanti ada perebutan antara mafia A dan mafia B merebutkan Fah Sai. Seru guys, pokoknya ini nanti itu tentang mafia-mafia gitu. The Last Why Jai Sila. Drama ini bercerita tentang kisah Thor yang seorang anak dari perkawinan di luar nikah dengan seorang pria kaya bernama Heiso. Kemudian setelah itu si ibunya meninggal, terus tinggal dengan keluarga ayahnya dengan ibu baru, dalam tanda kutip ibu tiri ya. Di sana Thor mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu tirinya bersama saudaranya. Hal serupa juga dialami sama Mikta. Mikta itu tetangganya, dia juga sedang menderita karena kelalaian ibu dan saudara perempuannya. Hingga suatu malam Thor dikejar oleh ibu tirinya dan menyebabkan dirinya melompat ke sungai. Kejadian tersebut membuat anggapan bahwa Thor itu meninggal, walaupun sebenarnya dia masih selamat. Akhirnya Thor menjalani hidup baru sebagai Sila. Ia memiliki dendam kepada ibu tirinya atas penyiksaan yang diterima selama ini. Thor berniat akan membalas dendam kepada ibu tiri dan saudara tirinya. Tujuan Sila yaitu membalas dan menyakiti anak-anak dari ibu tirinya tadi. Namun di tengah rencana balas dendamnya, Sila bertemu dengan Mikta. Mikta awalnya nggak menyadari kalau dia itu Thor, tapi lama-kelamaan Mikta menyadari bahwa Sila adalah Thor. Dimana ketika Mikta melihat cincin yang ia kenakan dalam kalung di leher Thor, di leher Sila. Akan tetapi Sila menyangkalnya dan mengatakan bahwa dirinya bukan Thor karena dia takut kalau rencananya akan gagal total gitu guys. Nah, disitulah benih cinta mereka tumbuh lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Pokoknya seru banget, menguras emosi, tegang tapi sweet gitu loh guys, mantap. Jangan lupa ditonton.